Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aman Abdullah Sibuan, NIM 152000243. Saya di sini akan menjawab ujian tengah semester mata kuliah metode penelitian sosial yang soalnya berdasarkan analisis dan pemahaman saudara. Apa yang dimaksud dengan A. Penelitian, B. Metode penelitian. Penelitian adalah suatu proses investigasi yang dilakukan dan aktif, tekun dan sistematis yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan dan merevisi fakta-fakta penyediaan intelektual. Ini menghasilkan suatu pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu peristiwa, tingkah laku, teori dan hukum, serta membuka peluang dan penerapan praktis dari pengetahuan tersebut, sehingga membuat hasil atas masalah yang diteliti. Metode penelitian adalah suatu kegiatan atau cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maksud dari cara ilmiah adalah bahwa kegiatan penelitian bersandar pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, sistematis, dan empiris, sehingga menemukan suatu masalah yang sedang diteliti. 2. Sebutkan dan jelaskan mengenai pendekatan dan jenis-jenis penelitian. Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Pendekatan penelitian ada dua macam, itu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian berdasarkan studi kasus. A. Pendekatan kuantitatif memiliki deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam jenis penelitian ini, dengan landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. B. Penelitian deskriptif adalah penelitian dengan metode untuk menggambarkan studi hasil penelitian. C. Penelitian campuran merupakan penggunaan dua jenis penelitian, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Dalam setiap penelitian, penggunaan dua jenis penelitian ini dianggap memiliki pemahaman yang lebih lengkap tentang sebuah masalah penelitian. 3. Apa tujuan melakukan sebuah penelitian dan bagaimana tahapan atau prosedur yang akan dilakukan dalam melakukan sebuah penelitian, serta jelaskan dari masing-masing tahap atau prosedur tersebut. Tujuan penelitian adalah ungkapan mengapa peneliti itu dilakukan. Tujuan dari suatu penelitian dapat untuk mengidentifikasi atau menggambarkan suatu konsep, atau untuk menjalankan atau memprediksi suatu situasi atau solusi untuk suatu situasi yang mengindikasikan jenis suatu yang akan dilakukan. Prosedur penelitian. Yang pertama, memilih masalah. Peneliti yang baik tentu peneliti yang hasilnya dapat bermanfaat bagi khalayak. Suatu hal yang mendasari kenapa peneliti itu perlu dilakukan adalah karena adanya masalah. Berbicara mengenai masalah, tentu akan selalu ada masalah dalam kehidupan ini, besar atau kecil. Yang kedua, studi pendahulu. Setelah masalah ditemukan, tentu perlu suatu kajian khusus terhadap masalah itu sendiri, apakah perlu diteruskan atau tidak. Studi pendahulu merupakan tahapan penjajakan kemungkinan apakah penelitian akan diteruskan atau tidak. Yang ketiga, merumuskan anggapan dasar. Anggapan dasar merupakan suatu yang diyakini kebenarannya oleh peneliti, yang akan berfungsi sebagai hasil yang dipakai untuk tempat berpijak bagi peneliti di dalam masalah penelitian, atau arikunto. Yang keempat, merumuskan masalah. Apabila telah diperoleh informasi yang cukup dari studi pendahuluan, studi eksplorasi, maka masalah yang akan diteliti menjadi jelas. Kemungkinan peneliti harus merumuskan masalahnya sehingga jelas dari mana dan harus mulai bagaimana dan harus kemana. Yang kelima, hipotesis. Jika anggapan dasar merupakan dasar pikiran yang mengemukakan dilakukan penelitian, maka hipotesis adalah kebenaran sementara yang ditentukan oleh peneliti. Namun, hal tersebut masih harus dibuktikan
dites, diuji kebenarannya. Yang keenam, memilih pendekatan. Maksud hal ini adalah metode atau cara penelitian yang digunakan, contohnya eksperimen, non-eksperimen, kuantitatif dan kualitatif. Yang ketujuh, menentukan variabel dan sumber data. Di sini peneliti harus sudah mengetahui apa yang akan diteliti dan dari mana data diperoleh. Keduanya harus jelas diidentifikasi agar peneliti dapat dilakukan dengan alat dan data yang tepat. Yang ke-8, menentukan dan menyusun instrumen penelitian. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh peneliti adalah bagaimana dan menggunakan apa data itu dikumpulkan. Yang ke-9, mengumpulkan data. Apabila peneliti sudah menemukan jenis data dan data seperti apa yang akan dikumpul, selanjutnya peneliti melakukan tahapan pengumpulan data. Yang ke-10, analisis data. Analisis data tidak sesulit saat kita melakukan tahapan penelitian dari awal, setelah dan terkumpul semuanya. Peneliti menganalisis data yang sudah dikumpul. Yang ke-11, menarik kesimpulan. Langkah ini sebetulnya merupakan langkah terakhir dari kegiatan penelitian. Penelitian mengambil kesimpulan dari hasil olahan dan analisis data, lalu dicocokkan dengan hipotesis yang telah dirumuskan. Dan yang ke-12, menyusun laporan. Kegiatan penelitian menuntut agar hasilnya disusun dan bentuk laporan yang baik agar hasil dan prosedur yang digunakan dapat diketahui orang lain. 4. Dalam melakukan sebuah penelitian, terlebih dahulu kita harus mencari masalah apa yang akan kita teliti. Menurut saudara, apa yang dimaksud dengan masalah penelitian, dan sebutkan dari mana saja sumber masalah penelitian itu bisa kita peroleh. Suatu persoalan atau kesenjangan yang mungkin dapat menuntut peneliti untuk mencari jawaban atau solusinya. Dengan masalah yang sering muncul di kalangan masyarakat dan mempunyai dampak berkepanjangan. Masalah dapat bersumber dari observasi, deduksi dari teori, ulasan keputusan, masalah sosial yang sedang terjadi, situasi praktis, pengalaman pribadi, dan masalah yang sering terjadi. 5. Jelaskan dan uraikan apa yang dimaksud dengan A. Latar belakang masalah, B. rumusan masalah, C. Tujuan dan kegunaan penelitian, D. Kerangka teori, E. Tinjauan pustaka, F. Kerangka pikiran, G. Hipotesis penelitian. A. Latar belakang masalah merupakan informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematika yang menarik untuk diteliti. Masalah terjadi saat harapan ideal akan sesuatu hal yang tidak sama dengan realita yang terjadi. Tidak semua masalah adalah fenomena dan menarik. B. Merumuskan masalah adalah suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawaban melalui pengumpulan data. Adapun bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian dikembangkan berdasarkan penelitian menurut tingkat eksperimen. C. Tujuan penelitian adalah untuk menjawab rumusan masalah. Manfaat penelitian adalah keuntungan atau potensi yang bisa diperoleh oleh pihak-pihak tertentu setelah penelitian kamu selesaikan. Penelitian bisa menuliskan manfaat penelitian di bagian tujuan penelitian karena keduanya keterkaitan erat. D. Kerangka teoris adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraka dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. E. Tinjauan pustaka merupakan kegiatan peninjauan kembali atau review suatu pustaka yang berkaitan atau relevan dengan topik penelitian yang dipilih untuk skripsi kalian. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.